Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di IRC 13 Channel. Beberapa waktu yang lalu saya memimpin sebuah diskusi virtual tentang tema yang sangat menarik dan hangat, yaitu COVID-19, penundaan pilkada, dan elektabilitas. Ya, diskusi ini menghadirkan 3 orang narasumber yang qualified di bidangnya. Yang pertama adalah Saudara Burhanuddin Muhtadi, ya, Direktur Indikator Indonesia sekaligus dosen ilmu politik di FISIP UIN Jakarta. Yang kedua Pramono Tantowi, Komisioner KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Dan yang ketiga Muhammad Afifuddin, Komisioner Bawaslu RI. Diskusi ini berlangsung kurang lebih 2 jam. Dan ini merupakan bagian pertama dari diskusi tersebut. Silahkan simak diskusinya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah bergabung di Tadarus Politik, ya sambil ngabuburit lah ya, yang diselenggarakan oleh FISIP UIN Jakarta. Selamat bergabung. Pertama tentu saja kepada para pembicara 3 orang, saya ucapkan terima kasih sudah bisa menyempatkan hadir di acara ini. Juga teman-teman peserta dari berbagai kalangan, dari mulai mahasiswa, ada banyak dari berbagai komponen masyarakat yang lain ya. Terima kasih sudah bergabung di diskusi ini. Nah, diskusi kali ini temanya sangat relevan, yaitu tentang COVID-19, penundaan pilkada dan elektabilitas kandidat. Kita tahu bahwa munculnya wabah atau pandemi yang kemudian dikenal dengan COVID-19 atau COVID-19 ini tampaknya membawa implikasi dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, secara sosial, ekonomi, politik, bahkan agama. Ada pengaruh yang luar biasa. Tapi pada forum ini kita hanya akan bicara tentu saja pada implikasi yang sifatnya politik. Lebih khusus lagi adalah tentang pilkada yang jika kemarin-kemarin masih wacana penundaan, maka per Senin 4 Mei kemarin Presiden Joko Widodo itu telah menandatangani Perpu yang isinya adalah menunda pilkada yang semestinya September 2020 ke Desember 2020 dan masih memungkinkan untuk ditunda bila mana tidak memungkinkan. Tinggal nanti mungkin KPU yang membuat peraturan secara teknisnya ya. Nah, tentu saja ada banyak implikasi ya dari penundaan pilkada. Salah satunya adalah yang paling mungkin terjadi adalah pada persoalan elektabilitas kandidat. Ya, ada yang sudah mempersiapkan sejauh mungkin ya untuk bertarung di pilkada di September 2020. Ada yang sudah mulai misalnya masang-masang seperti yang kemarin terjadi ya, menyebarkan foto-foto dirinya misalnya, dan lain sebagainya. Tentu kalau ini ditunda akan ada implikasi ya, baik secara personal kandidat maupun juga partai-partai pendukung itu pada aspek kandidat atau partai. Bisa jadi juga implikasinya akan terjadi pada penyelenggara, baik KPU, Bawaslu atau pemerintah secara umum terkait pendanaan dan lain sebagainya. Karena itu pasti akan ada banyak persoalan akibat dari ditundanya pilkada. Nah, karena itu pada siang hari ini kita akan mendiskusikan pertama dari sisi
penundaan pilkadanya. Sengaja kami undang dari pihak KPU, dalam hal ini Pak Pramono Tantowi, yang berbicara dari perspektif penyelenggara pilkada. Kemudian nanti sebelum ke Bawaslu diselingi oleh Pak Burhanuddin Muhtadi untuk bicara lebih kepada sisi akademis juga terkait dari elektabilitas kandidat. Ya. Saya kira saya tidak perlu berpanjang lebar, kita langsung saja. Saya minta Mas Pram ya untuk yang pertama berbicara mungkin sekitar 10 sampai 15 menit lah ya untuk mengawali diskusi kita ini. Silakan Mas Pram. Terima kasih. Ya, silakan. Ya, barusan di-unmute oleh hostnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Iding sudah mengundang saya untuk ikut bergabung. Sama-sama. Pak Burhan, Pak Afif, serta teman-teman hadirin sekalian, hadirin online tentu saja ya. Iya. Ada hadirin baru. Jadi berarti bukan hadirin yang benar, hadir on. Mustamiin. hadir out, hadir on. Nah, gitu ya. Hadir on. Boleh juga ini. Ini jarang loh Muhammadiyah lucu. Oke. Saya tentu bicara dari aspek penyelenggaraannya ya, terkait dengan penundaan pilkada. Tanggal 4 Mei kemarin Presiden sudah mengeluarkan Perpu, dan isi Perpu itu sebenarnya sudah seperti yang kami duga isinya. Nah, kira-kira begitu. Jadi dia memberi kepastian tapi sekaligus ketidakpastian. Di satu sisi memberi kepastian karena di situ sudah menyebutkan bahwa pilkada itu akan ditunda di pemungutan suaranya sampai Desember, tetapi tetap ada mempertimbangkan faktor lain yang memang faktor itu penuh ketidakpastian, yakni sampai kapan penanganan COVID itu selesai, sehingga tetap membuka kemungkinan pilkada ditunda sampai tahun berikutnya. Sebenarnya ini juga yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri ketika RDP terakhir tanggal 30 April apa Maret ya berarti ya? Saya kok lupa ya. 30 Maret berarti, 30 Maret. Itu persis seperti itu sebenarnya. Nah, tetapi di luar soal penundaan itu, sebenarnya ada satu klausul yang agak dilewatkan oleh banyak orang, yakni terkait dengan pemberian kewenangan mengenai penundaan dan menetapkan kelanjutan pilkada itu di pasal yang 120 itu tidak banyak disinggung oleh orang. Sebelumnya di Undang-Undang Pilkada itu penundaan itu hanya berlaku tingkat lokal. Jika penundaan berlaku di tingkat satu pilkada kabupaten atau pilkada satu kota atau pilkada satu pilgub gitu ya. Tetapi tidak ada klausul di Undang-Undang Pilkada itu yang mengatur penundaan jika berlaku secara nasional, gitu ya. Jadi sebelumnya nggak ada klausul yang mengatur jika penundaan itu berlaku nasional. Maka kemarin KPU ya sebenarnya agak sedikit nekat ketika mengeluarkan SK lalu diikuti surat edaran, bahkan juga tanpa konsultasi dengan pemerintah dan DPR ketika memutuskan untuk menunda. Baru kemudian penundaan itu kita laporkan ke pemerintah dan DPR. Jadi di pasal 120 itu sekarang membuka ruang jika bencana atau gangguan atau gangguan yang lain itu berlaku nasional, maka penundaan itu diberikan kewenangan kepada KPU, tentu saja melalui proses konsultasi dengan pemerintah dan DPR. Nah, di sisi lain di Undang-Undang Pilkada sebelumnya itu juga memang hanya menyebutkan potensi-potensi gangguan yang bisa memungkinkan dilakukan penundaan itu hanya soal kerusuhan, gangguan keamanan,
bencana alam, dan gangguan lain yang tidak jelas maksudnya. Jadi hanya 3 itu yang disebutkan di Undang-Undang Pilkada sebelumnya. Jadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam. Nah, sementara ketika kita menghadapi wabah pandemi yang dinyatakan sebagai darurat nasional bencana non alam, nah itu makanya kita kesulitan untuk mencari landasan hukumnya karena di undang-undang jelas disebutkan bencana alam, sementara pandemi ini kan bencana non alam. Nah, karena itu di Perpu ini itu juga mengatur kemungkinan jika pandemi ini belum selesai ditangani, membuka kemungkinan penundaan itu lebih dari Desember tahun ini. Jadi itu ada beberapa hal yang menurut saya sekarang sudah memberi jalan keluar yang lebih baik, gitu ya, terkait dengan penundaan maupun kelanjutan penundaan itu, dan institusi yang diberi kewenangan pun juga sudah lebih jelas. Misalnya kalau di Undang-Undang Pilkada sebelumnya, untuk melanjutkan pilkada yang ditunda, itu untuk pilkada kabupaten kota, maka kewenangannya ada di gubernur. Lalu kalau pilgub, maka pihak yang berwenang untuk melanjutkan, memutuskan, itu adalah Menteri Dalam Negeri. Nah ini kan aneh, yang menunda KPU kabupaten kota dan KPU provinsi, tetapi yang melanjutkan nanti yang memutuskan adalah gubernur atau Menteri Dalam Negeri, kan jadi lucu gitu. Nah, tapi di Undang-Undang Pilkada ini sudah diberi jalan keluar yang lebih baik gitu ya, yang memutuskan untuk menunda maka juga diberi kewenangan untuk memutuskan kelanjutannya. Meskipun diberi klausul di situ tetap harus melalui proses persetujuan bersama dengan pemerintah dan DPR. Ya, bagi banyak orang ujung klausul itu melalui persetujuan dengan pemerintah dan DPR itu akan mengganggu independensi KPU di dalam mengambil keputusan. Ya, mungkin dari satu perspektif ini sangat bisa dipahami bahwa secara konstitusi memang KPU adalah lembaga yang mandiri di dalam mengambil keputusan, tidak boleh dipengaruhi oleh institusi-institusi yang lain. Tetapi di dalam konteks yang saat ini kita hadapi terkait dengan pandemi, itu tentu KPU tidak punya kewenangan sama sekali untuk memutuskan apakah pandemi sudah bisa ditangani dengan betul-betul selesai atau belum. Kewenangan untuk memutuskan selesainya penanganan pandemi itu kan ada di tangan pemerintah, khususnya di BNPB, di gugus tugas, dan Kementerian Kesehatan. Kalau saya melihatnya seperti itu, sehingga spesifik untuk Pilkada 2020 ini yang kita hadapi adalah hal yang berada di luar kewenangan KPU untuk menentukannya, yakni pandemi. Sehingga wajar di dalam Perpu ini untuk memutuskan kelanjutan pilkada, KPU tetap harus mengambil persetujuan dengan pemerintah dan DPR. Nah, itu terkait dengan Perpunya dan kewenangan-kewenangan yang ada di dalamnya. Lalu ke depan kita bagaimana? Nah, tentu saja, sebagaimana saya katakan tadi, ini ada kepastian, tapi sekaligus ketidakpastian. KPU tentu akan segera menindaklanjuti ini dengan mematangkan draft-draft perubahan peraturan KPU yang memang selama ini sudah kita siapkan, terutama PKPU tentang tahapan, program, dan jadwal yang harus segera menyesuaikan. Tetapi sekali lagi perubahan peraturan KPU itu tentu nanti tetap harus diputuskan secara bersama dengan pemerintah dan DPR. Saya melihat waktunya kemungkinan di akhir bulan ini, di akhir bulan Mei, karena tanggal 29 Mei itu kan menjadi tanggal batas akhir keputusan BNPB yang menyatakan bahwa darurat bencana pandemi ini sampai tanggal itu. Nah, kemungkinan pemerintah akan memutuskan masa tanggap darurat itu berlanjut atau selesai tanggal 29 Mei itu ya nanti di akhir bulan Mei itu. Nah, keputusan pilkada dilaksanakan Desember atau tidak, atau lebih mundur lagi, akan sangat tergantung pada keputusan pemerintah untuk
masa tanggap darurat itu selesai tanggal 29 Mei atau diperpanjang lebih dari 29 Mei. Nah, karena itu disitulah nanti kita baru betul-betul akan mendapatkan kepastian apakah pilkada bisa diselenggarakan hari pemungutan suaranya di Desember atau lebih dari Desember. Nah, persiapan-persiapan tentu akan disiapkan oleh KPU, baik dari sisi regulasi maupun juga penyesuaian teknis tahapan-tahapan pilkada. Tentu saya tidak akan bicara secara detail penyesuaian teknisnya, tetapi beberapa tahapan yang akan dilanjutkan itu memang membutuhkan pelaksanaan yang disesuaikan dengan protokol kesehatan yang diatur oleh pemerintah. Jadi tentu misalnya dari sisi anggaran tentu itu akan berimplikasi, kemudian dari sisi regulasi juga akan berimplikasi, sehingga disitulah nanti penyesuaian-penyesuaian itu dilakukan oleh KPU. Mau tidak mau kita harus melakukan penyesuaian-penyesuaian itu, karena kalaupun nanti misalnya masa tanggap darurat itu diperpanjang beberapa bulan, selesai masa tanggap darurat itu tentu secara psikologis masyarakat kita belum pulih, gitu ya. Mungkin dari secara formal mungkin selesai penanganan pandeminya, tetapi secara psikologis publik kita belum sepenuhnya pulih, sehingga tahapan-tahapan awal yang tahapan pilkada yang dilanjutkan itu tetap harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian secara teknis. Saya kira sekedar pengantar itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kang Iding. Baik, terima kasih Mas Pram. Ada satu hal yang menarik saya kira yang disampaikan Mas Pram, bahwa pemerintah dengan mengeluarkan Perpu ini memberikan kepastian, tapi juga sekaligus ketidakpastian. Pasti yang tidak pasti. Karena ini problemnya berkaitan dengan bencana non-alam tadi ya, seperti disinggung Mas Pram, dalam konteks Undang-Undang Pilkada selama ini yang dikenal adalah bencana alam. Jadi ketika muncul sekarang bencana non-alam itu menjadi hal yang baru, karena itu bisa menjadi problem ya. Dan sekaligus juga ini dalam tanda petik mengganggu independensi atau kemudian KPU, karena yang berwenang menyatakan pandemi itu selesai dan seterusnya itu kan ada di pemerintah dengan kementerian-kementerian terkait ya. Baik, saya kira itu untuk pengantar awal ya. Nanti teman-teman silakan mencatat saja untuk bertanya di nanti sesi pertanyaan.